Video ini saya buat secara khusus untuk teman-teman yang masih pemula ya. Jadi jika ada senior-senior yang menonton video ini, silahkan di skip aja video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kutu Rimba. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial zeroing teleskop. Sebelum menzeroing teleskop, teman-teman harus sediakan bipod. Untuk saya sih, saya buat dari bahan-bahan yang tidak digunakan. Tujuannya ya untuk mempermudah kita menzeroing teleskopnya, biar gak sulit. Setelah itu, sediakan juga target yang akan kita tembak untuk menzeroing teleskopnya. Oke, untuk zeroing teleskopnya saya menggunakan teleskop Thomson Predator. Sebelum kita zeroing teleskopnya, terlebih baik dahulu saya jelaskan fungsi-fungsi dari turret-turret yang ada di teleskop ini ya. Jadi di teleskop itu ada turret yang bagian atas sama turret yang bagian samping. Jadi turret samping yang ada tulisan huruf L ini berfungsi untuk menggerakkan retikel ke arah ke kiri atau ke kanan. Sedangkan turret yang di atas fungsinya adalah untuk menggerakkan retikel dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Jika kita putar ke searah jarum jam, maka retikelnya akan bergeser ke kanan. Jika kita putar retikelnya ini ke sebelah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka retikelnya akan berpindah atau bergeser ke sebelah kiri. Sedangkan turret yang di atas, jika kita putar searah jarum jam, putar ke kanan ya, putar ke kanan begini, maka retikelnya akan bergerak ke atas ya. Jika kita putar sebaliknya, yaitu ke sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam, maka retikelnya akan bergerak ke bawah. Untuk lebih paham secara langsung aja kita praktekkan, sekalian kita zeroing teleskopnya. Ini saya zeroing di jarak 15 meter. Itu sudah saya sediakan untuk papan untuk yang saya tembak nanti. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa jika ingin zeroing teleskop di senapan uklik, usahakan untuk pompanya itu tetap, jadi nggak berubah-ubah ya. Kalau misalnya di 4 kali ya 4 kali. Begitu juga dengan zoom teleskopnya, soalnya ada beberapa teleskop itu kalau di zoom dia akan ngacak. Jadi kalau misalnya zoom 3 ya 3 aja di jarak 15 meter itu, jangan dirubah. Langsung aja kita tembak sasarannya ya. Mimis jatuh 3 dot di garis horizontalnya dan 1 dot di garis vertikal. Nah, jika seperti ini, kita harus men-setting turretnya ini mengarah ke titik jatuh mimisnya. Jadi untuk turret yang sebelah samping, kita putar searah jarum jam ya, searah jarum jam sampai menuju ke titik jatuh mimisnya. Oke, kita putar ke arah jarum jamnya, terus sampai mendekati titik jatuh mimisnya. Oke, sudah. Sekarang untuk turret atas kita putar searah jarum jam juga. 1 dot ya. Oke, masih belum. Sekali lagi. Oke, ini sudah kita setting. Sekarang kita coba lagi untuk tembakan yang kedua.
Oke, kita timbak di bagian titik gambar yang putih itu ya. Oke. Ya ampun, tidak aku isi pelurunya. Ini parah ini. Oke, lanjut. Kita tembak lagi ya ke titik yang itu ada putih-putih di situ tuh, kotak putih tuh. Tapi ini masih angin lagi. Dua tak. Oke, langsung aja kita lihat target sasaran tadi kita tembak ya. Udah mulai panas. Nah ini guys, tadi kan tembakan pertama dia ke arah sini. Setelah itu saya zeroing mengikutkan retikelnya. Saya arahkan lagi titik perkenaan crosshairnya itu di tengah-tengah sini. Jadi dia langsung pas di sini ya. Cuman ini tidak saya kasih tanda ya. Seharusnya sih saya kasih tanda ini. Pesan saya untuk teman-teman pemula semua, jangan jenuh, jangan capek untuk belajar menembak ya. Kita sama-sama pemula, jadi mari kita tingkatkan lagi skill kita dalam menembak, dari cara menzeroing teleskopnya, kemudian mengasah lagi ya tembakan kita. Misalnya kita zeroing teleskop di jarak 15 meter. Nah kalau kita sudah mahir menembaknya di jarak 15 meter tersebut, kita harus tingkatkan lagi ke 20 meter sampai yang paling jauh pula, sampai paling jauh lah ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa dipahami dengan mudah ya. Oke guys, cukup sekian video tutorial kali ini. Jika Anda suka nonton video ini, jangan lupa di like dan di subscribe juga ya. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti kedepannya saya makin semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua.